Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ninas. Kali ini saya mau ngasih rekomendasi judul skripsi yang terkait dengan Bangtan, BTS, atau Hype Corporation. Ya, di antara tiga itulah saya mau kasih 7 judul yang bisa jadi rekomendasi kalian yang ada di konsentrasi manajemen keuangan atau manajemen lah pada umumnya ya. Jadi kalau yang selain manajemen belum ada ya. Jadi kali ini untuk manajemen dulu, oke? Tapi nggak banyak-banyak, cuma 7 judul aja. Semoga bisa bermanfaat. Nah, judul yang pertama adalah Army Saving Management. Jadi bagaimana pengelolaan manajemen keuangan personal dari Army. Ini kita bisa lihat dari saving behavior-nya gitu ya. Jadi bagaimana Army kalau mengelola keuangan pribadi atau bagaimana Army ketika mengelola tabungannya gitu ya. Jadi kalian bisa search nanti tentang analisis personal finance di part saving management atau saving behavior, tapi objeknya adalah Army. Nah, kalian tempatnya ini bisa macam-macam. Bisa Army di Surabaya, bisa Army di tempat kampus kalian, misalkan kayak di Unusa gitu ya. Kalian bisa pakai objeknya itu di mana tempat kalian berada. Nah, judul yang kedua adalah tentang bagaimana daya beli Army Surabaya terhadap merchandise BTS pada saat pandemi. Jadi pastikan untuk memasukkan pada saat pandemi dan juga memasukkan kotanya. Jadi kalau misalkan tadi saya sebutin Army Surabaya karena memang saya adanya di Surabaya. Kalau misalkan kalian ada di Makassar ya ganti aja jadi Makassar. Kalau kalian ada di Lampung ya ganti aja jadi Lampung. Dimanapun yang kalian berada, kalian bisa ganti objeknya. Kalau misalkan kalian yakin di kampus kalian itu banyak banget Army-nya, kalian juga bisa pakai Army di kampus kalian. Misalkan daya beli Army Unusa terhadap merchandise BTS pada saat pandemi gitu. Nah, ini kan masih pandemi ya, jadi ini masih bisa banget untuk dipakai. Nah, untuk yang judul berikutnya udah bukan related ke Bangtan tapi lebih ke Hype Corporation atau perusahaan yang menaungi Bangtannya. Nah, kali ini judulnya adalah analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan di industri audio publishing dan original master recording di KSE. KSE itu adalah bursa sahamnya Korea Selatan ya, dan yang tadi saya sebutin panjang banget itu adalah industri di mana perusahaan Hype itu tergolong gitu ya. Jadi kalau di bursa saham itu si Hype Corporation ini masuknya ke industri audio publishing dan original master recording. Jadi kalau misalkan nanti kalian teliti di industri itu akan ada beberapa perusahaan lain yang sejenis dengan Hype Corporation. Nah, judul yang berikutnya adalah analisis return saham dari Hype Corporation. Atau kalau misalkan mau lebih panjang, kalian bisa pakai faktor-faktor yang mempengaruhi return saham dari Hype Corporation. Nah, Hype balik lagi ya, Hype itu adalah perusahaan yang menaungi BTS. Nah, yang berikutnya adalah melebatkan lebih dari 1x ya di satu judul. Jadi kalian bisa pakai analisis kebijakan investasi, kebijakan utang, dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan Hype Corporation. Nah, kalau judul yang terakhir ini related ke Bangtannya langsung, ke BTS-nya. Jadi kalau dua judul yang pertama tadi kan terkait Army, kemudian yang berikutnya terkait perusahaannya atau Hype Corporation. Nah, yang terakhir ini langsung ke BTS-nya. Dan yang terakhir ini lebih masuk ke manajemen pemasaran atau marketing. Jadi judul yang bisa dipakai adalah analisis pengaruh BTS sebagai brand ambassador terhadap minat beli di Tokopedia dengan daya tarik iklan dan efek photocard sebagai variabel intervening. Nah, kalau misalkan untuk judul yang terakhir, kalian boleh pecah-pecah dalam artian kalian bisa hilangkan variabel interveningnya. Jadi tinggal nyisa pengaruh BTS sebagai brand ambassador terhadap minat beli di Tokopedia. Misalnya itu juga boleh. Kalau misalkan dospemnya mau nggak apa-apa. Nah, kemudian di Tokopedia-nya juga bisa kalian ganti. Sekarang BTS ini lagi jadi brand ambassador di mana aja. Villa misalkan, kan Villa juga ada yang masuk ke Indonesia kan. Jadi kalian bisa pakai itu juga gitu. Jadi di Tokopedia-nya itu bisa kalian ganti-ganti. Objeknya bisa kalian ganti-ganti. Dan untuk semua judul yang saya masukkan tadi, jangan
jangan lupa dimasukkan juga tahun penelitian kalian melakukan researchnya ini kapan. Kalau misalkan sekarang 2022 ya udah 2022 gitu. Kalau kalian researchnya tentang return sahamnya tuh 4 tahun terakhir ya berarti 4 tahun terakhir gitu. Jadi jangan lupa memasukkan tahun penelitiannya. Oke, saya rasa itu aja 7 rekomendasi judul terkait Bank Tan yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya rekomendasikan. Jadi nanti kalian bisa ulik-ulik juga judulnya, jadi nggak saklek kayak gitu tapi bisa diubah-ubah gitu ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.